bahwasanya kita berikhtiar, semoga ikhtiar kita diberikan kemudahan dan mendapatkan pahala, yaitu tetap menjaga prokes. Tidak belum ada masker sudah disiapkan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, sampun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang ada di Masjid Babul Jannah, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para jamaah yang ada di rumah melalui aplikasi Zoom ya, yang juga semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan adab salam. Masuk di poin yang kelima sekarang. Qala al-musannif rahimahullah taala minas sunnati al-jahru bis salami wa kadzalika ar-rad. Di antara sunnah yang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjaharkan salam, demikian pula membalas salam. Jadi salam itu dianggap sah ketika dijaharkan kedengaran orang yang kita ucapkan salam. Menjawabnya pun dianggap sah ketika kita menjaharkan. Jadi tidak boleh salam itu sir. Ya. Adapun kalau lewat WA, tulisan, SMS yang semisal juga itu dianggap salam melalui perkataan. Ya, walaupun tidak terdengar suara, hanya tulisan. Tapi itu sama manzilahnya manzilah dengan ucapan. Jadi kita harus menjawab juga. Taib. Walaqad kana hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarfa'a sautahu bis salam. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengeraskan suara ketika salam. Wa kadzalika fi rad, demikian pula saat membalas. Fala yahsulu bil israri al ajru. Maka tidak dapat pahala apabila kita mensirkan, ya, mensirkan salam. Beda kalau baca Quran, beda kalau zikir, ya. Kalau zikir baca Quran itu sir, kita dapat pahala. Tapi kalau ucap salam tidak dapat pahala kecuali dengan dijaharkan. Illa mastusniya, kecuali yang memang dikecualikan. Jadi nanti akan ada dijelaskan mengucap salam pelan, ya, tapi ada pengecualian. Atau mengucap salam dengan isyarat, misalnya menjawab salam dengan isyarat. Fa akhrajal Bukhari fi adabihi asaran. Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan sebuah riwayat berupa asar. Asar itu hadis, ya. Cuman bedanya dengan hadis, asar itu dinisbatkan kepada sahabat atau kepada tabi'in saja, tidak kepada Nabi. Kalau Nabi disebutnya hadis atau sunnah, perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Tapi kalau perkataan, perbuatan sahabat atau tabi'in itu disebut asar. Yaitu dari Ibnu Umar, an Sabit ibn Ubaid, dari Sabit bin Ubaid. Qala, dia berkata, ataitu majlisan fihi Abdullah bin Umar. Saya pernah mendatangi sebuah majlis yang di dalamnya ada Abdullah bin Umar. Faqala, lalu dia berkata,
idza salamta fa asmi'. Apabila engkau mengucap salam, maka fa asmi', keraskan. Kata Ibnu Umar. Fa innaha tahiyyatun min indillahi mubarakatan thayyibah. Karena salam itu adalah penghormatan yang diberkahi lagi baik. Salam itu yakni penghormatan, maka perdengarkanlah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, anna min hadi nabi annahu kana yusmi'ul muslima raddahu alaihi. Bahwasanya di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah beliau itu yusmi'u, beliau mengeraskan ya, mengeraskan suaranya ketika menjawab salam seorang muslim. Jadi Nabi mengeraskan. Taib. Ini menunjukkan para jemaah di poin ini bahwa salam itu dikeraskan, demikian pula menjawab. Taib. Kecuali nanti ada beberapa pengecualian para jemaah. Kalau ada orang sedang tidur, maka pelan saja, hanya kita perdengarkan kepada orang yang kita ucapkan salam. Taib. Poin yang keenam. Minas sunnati ta'mimus salam. Di antara bentuk petunjuk Nabi, sunnah ini maknanya petunjuk Nabi. Jadi kalau ada istilah minas sunnah, di antara sunnah, bukan berarti kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu maknanya. Tapi minas sunnah, di antara sunnah, yakni petunjuk Nabi. Ta'mimus salam, yaitu mengucapkan salam itu secara umum. Ai ala man arafta wa man lam ta'rif, yakni kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak kenal. Ini di antara kesalahan kita para jemaah. Kita hanya mengucap salam kalau kenal saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau orang yang tidak kenal berpapasan di jalan, padahal kesempatan untuk itu di kita di Indonesia ini sangat banyak sekali, karena kita penduduknya yang memang campur baur, ya, campur baur di pasar, di kantor, di mana saja. Itu kesempatan untuk mendapat pahala yang banyak. Taib. Dan itu disebutkan dalam hadis bahwa di antara tanda kiamat sudah dekat adalah assalam alal ma'rifah. Yani salam hanya kepada yang dikenal saja. Taib. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada orang yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ayul islami khairun. Subhanallah. Pertanyaan kalau sahabat itu jemaah, amalan apa yang paling utama? Islam seorang muslim itu yang seperti apa? Muslim yang terbaik. Yang ditanyakan itu yang terbaik, yang terutama, yang supaya supaya bisa mengamalkan gitu jemaah. Ya. Rata-rata pertanyaan sahabat itu gitu. Amalan apa yang paling afdol? Amalan apa yang menyebabkan saya masuk surga? Demikian pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Seperti ini, ayyul islami khairun. Islam yang bagaimana yang terbaik? Kata Nabi, antut'imat ta'am. Itu engkau memberi makan. Nah, jadi dibiasakan jamaah memberi makan. Sedekah yang afdal diantaranya adalah memberi makan hatta kepada binatang. Hatta kepada binatang, hatta kepada anjing. Ya, anjing haram dipelihara, tapi kalau ada anjing misalnya liar, kasih makan. Kucing, ya. Apalagi manusia. Jadi kalau kita jalan bawa nasi bungkus bagi-bagi, masya Allah. Jadi ada keutamaan khusus para jemaah. Wabil khusus lagi kalau memberi makan orang-orang soleh. La tusahib ila mu'minan wala yakulu ta'amaka ila taqi. Tidaklah engkau berteman bergaul kecuali dengan seorang mukmin, dan tidaklah memakan makananmu kecuali orang-orang bertakwa. Maka kalau kita walimah misalnya, hajatan, itu utamakan yang diundang adalah orang-orang soleh untuk makan makanan kita, orang-orang miskin. Jangan yang diundang orang-orang kaya supaya amplopnya besar. Kalau orang miskin nanti yang amplopnya 5.000 makan sate 10 tusuk. Habis. Orang kaya ngasih amplop 100.000 makan sate cuma 2 tusuk saja karena sudah bosan mungkin. Tidak begitu aja mah. Taib. Yang kedua apa? Wattaqra'as salam. Yaitu engkau mengucap salam. Perhatikan jamaah tadi pertanyaannya Islam yang terbaik.
Jadi engkau mengucap salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ya. Di antara budaya salam yang terbaik di negara Saudi, jemaah. Kalau jenengan yang sudah haji umroh misalnya, di situ salam itu luar biasa. Kenal tidak kenal pokoknya assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Saking budayanya jemaah, hatta mau berbuat maksiat pun salam dulu di situ. Iya, saking budayanya gitu. Mau marahin orang juga salam dulu, betul. Mau marahin orang, assalamualaikum, ya ini kenapa kok gini? Waalaikumsalam. Iya tadi kamu, ya sudah, assalamualaikum. Sudah selesai marah-marah tuh, ya assalamualaikum. Salam. Kita boro-boro jemaah mau marah, salam dulu. Ini bagus, ya. Kita masuk ke kantor, ke toko, ke mana saja, ke taksi, bis, angkutan umum, harusnya demikian. Baik ya. Kemudian kata para ulama, hadal hadis tadi, hadis Amr, Abdullah bin Amr, itu Islam apa terbaik? Ya, lalu Nabi mengatakan memberi makan dan mengucap salam kepada yang kenal atau yang tidak kenal. Hadal hadis fihi, hadis ini di dalamnya ada pelajaran apa? Al-hassu ala ifsya'is salam, anjuran bukan mengucap jemaah, anjuran menyebar. Ya, anjuran menyebarkan ifsya itu. Menyebarkan salam wa nashrihi bainan nas. Jadi menyebarkannya di tengah-tengah manusia salam itu. Lima fi minal masalihi al-azimah, karena ada kemaslahatan yang besar. Apa di antara kemaslahatan besarnya? Yaitu at-ta'lif bainal muslimin, ya, at-ta'lif bainal muslimin, menguatkan hubungan sesama kaum muslimin, wassalamatu qulubihim li ba'din, dan juga yakni membersihkan hati ya sesama mereka. Jadi tidak ada hasad, iri, dengki. Wa bididdihi assalam alal khassah. Jadi tadi kan perintahnya mengucap salam itu kepada yang tidak kenal sekalipun. Ya, berarti ini maknanya menyebarkan salam. Berbeda dengan yang mengucap salam itu khusus, yaitu la yusallimar rajul illa ala man ya'rif. Ini tidak mengucap salam kecuali yang kenal saja. Maka wa hadza fi'lun ghair mahmudin. Maka perbuatan ini mengucap salam kalau hanya yang kenal saja itu tidak terpuji. Bal inna salamal khasah, bahkan di antara tanda-tanda kiamat yang jelek. Jadi tanda kiamat itu terbagi 3 jemaah. Ada tanda kiamat yang bagus-bagus, seperti diutusnya Rasulullah, menyebarnya ilmu. Ya. Ada tanda kiamat yang jelek-jelek, seperti keburukan-keburukan. Dan ada tanda kiamat itu yang tidak mengandung keburukan, tidak mengandung kejelekan, hal yang mubah saja. Contoh kalau di antara tanda kiamat jumlah perempuan itu 50:1 jemaah. Jadi 50 perempuan, laki-lakinya 1. Ini ada seorang ustadz yang salah besar dalam mengartikan hadis ini. Jadi nanti di akhir zaman laki-laki boleh kawin 50 wanita. Nah ini gimana cara berpikirnya? Secara akal saja hadis ini tidak begitu. Ini main akal nih, apalagi main penjelasan ulama. Maksud Nabi jumlah perempuan di akhir zaman lebih banyak. Sehingga kita dianjurkan boleh ya, karena banyak perempuan ya berarti dianjurkan kalaupun mau poligami, tapi tetap saja maksimal 4 gitu jemaah. Bukan berarti 50. Ya. Baik, nah ini tanda kiamat juga ini. Ini termasuk yang bagus atau yang jelek jemaah? Yang mau kawin lagi kayaknya bagus. Baik, jadi ada yang jelek, ada yang baik. Di antara yang jelek adalah, sifat jelek adalah mengucap salam hanya kepada yang dikenal saja. Ya. Sebagaimana Nabi pernah ditanya tentang masalah ini, bahwa Nabi mengatakan inna min asyratis sa'ah idza kanat tahiyyah 'alal ma'rifah.
Sesungguhnya di antara tanda kiamat sudah dekat adalah kalau salam penghormatan hanya yang dikenal saja. Baik. Yang ketujuh jemaah. Istihbabu ibtida'il qadim bis salam. Anjuran, nah ini berarti maknanya anjuran di sini. Istihbab ini anjuran, bagian dari hal yang dianjurkan, tidak wajib, tapi dianjurkan, yaitu orang yang datang untuk memulai salam daripada yang didatangi. Tapi tidak wajib ya, barangkali yang didatangi ucap salam dulu juga boleh. Tapi anjurannya menurut adab yang betul itu yang datang duluan. Dan ini juga secara adat kebiasaan kan kita begitu. Jadi yang datang itu yang duluan mengucap salam, bukan yang didatangi. Makanya kata mu'alif di sini wahada amrun masyhur. Ini adalah hal yang sudah dikenal gitu di kalangan adat kebiasaan kita pun. Wa muntasyirun bainan nas, dikenal di antara kita manusia. Ya. Namun dikuatkan oleh dalil-dalil. Ya. yakni anjuran untuk memulai salam itu kepada orang yang datang berkunjung kepada yang dikunjungi, ya. Dan pada pembahasan yang lalu sudah dibahas para jemaah tentang orang yang datang kepada Nabi, dia mengucap salam duluan. Nabi Nabi menjawab salam. Lalu orang yang mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat berapa? 30. Yang ucap Assalamualaikum saja dapat 10. Yang Assalamualaikum warahmatullahi pahalanya berapa? 20. Jadi kita kalau mengucap salam yang paling afdol yang sampai wabarakatuhu. Ya. Berarti menunjukkan yang mengucap salam itu yang datang duluan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, amma idza warada ala qu'udin aw qa'idin, ya. Adapun jika dia datang kepada orang yang sedang duduk, maka orang yang datang fa innal warid, orang yang datang yabda'u bis salam, orang yang datang yang dia memulai mengucapkan salam ala kulli hal, bagaimanapun kondisinya. Orang yang datang dia yang mengucapkan pertama kali. Sa'un kana saghiran, perhatikan jemaah, enggak peduli dia anak kecil, au kabiran atau orang dewasa, ya, qalilan orang sedikit, au katsiran atau orang banyak. Nanti berbeda lagi kalau berpapasan, baru itu. Mana yang banyak, mana yang sedikit baru diperhatikan, mana yang tua, mana yang muda. Ya, jelas ya kalau berpapasan. Ya, kalau berpapasan yang muda dulu kepada yang tua. Dahului. Nanti ada bahasanya nanti. Ini kita bahasan masalah yang datang itu ngucap salam duluan kepada yang didatangi, enggak peduli banyak sedikit, enggak peduli besar kecilnya usia. Jelas sama ya, ini kata siapa? Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Imam Nawawi ini punya kitab khusus masalah hadis-hadis berkaitan zikir. Ya, nama kitabnya Al-Adhkar, para jemaah. Baik. Nah, barulah sekarang rincian yang ke-8 ini, kalau tadi yang datang. Kalau sekarang ketika berpapasan. Yang ke-8. Minasunnati an yusalli maraqib 'alal mashi. Di antara sunnah adalah orang yang berkendara mengucap salam kepada yang jalan kaki. Yang berkendara duluan. Apalagi yang kendaraannya mewah, harus duluan itu, supaya orang yang sedang jalan itu tidak merasa kecil gitu. Lalu wal mashi 'alal qa'id, yang jalan kaki mengucap salam duluan kepada yang sedang duduk. Wal qalil, perhatikan jamaah, ini rincian dari yang tadi ya. Wal qalil, dan orang yang rombongan sedikit, 'alal katsir, mengucap salam duluan kepada yang rombongannya banyak. Ya jemaah. Lalu was-saghiru 'alal kabir, dan yang usianya muda kecil lebih dulu mengucap salam kepada yang usianya tua. Ini kalau apa tadi? Kalau berpapasan. Ya, atau melintas melewati. Beda dengan datang. Datang berkunjung. Baik.
Ini ada hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ya, jadi perkataan mualif ini langsung dari hadis bahwa Nabi mengatakan yusallimus shaghir 'alal kabir, kata Nabi. Hendaklah anak yang kecil, usia yang muda itu mengucap salam lebih dulu kepada yang tua. Wal marru 'alal qa'id, dan yang jalan melintas mengucap salam duluan kepada yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, kata Nabi, dan yang jumlahnya sedikit mengucap salam lebih dulu kepada yang jumlahnya banyak. Ini luar biasa. Jadi sampai diatur gitu jemaah cara mengucap salam seperti ini, lafadznya pun. Maka hatta ucap salam yang hadis-hadis yang sahih kemarin berjamaah ya, itu yang benar itu adalah assalamualaikum. Jadi kalau mau afdol ya sesuai dengan sunnah Nabi ini. Jangan kita tambah assalamullahi ta'ala misalnya. Pakai ta'ala enggak ada. Ya. Maka setiap zikir-zikir, lafaz-lafaz ini sifatnya paten tauqifiyah. Kita jangan pakai penyebutan yang lain. Ya, tadi saya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau di luar sholat nggak masalah. Tapi kalau dalam sholat ini bahaya jemaah. Karena dalam hadis-hadis yang warid diajarkan Nabi kepada para sahabat, ya, solawat dalam sholat satu pun tidak ada yang pakai sayyidina. Walaupun Nabi kita Muhammad betul sayyid kita. Tapi kalau di luar sholat lebih longgar. Ya. Seperti salam pun yang lebih selamat ya sesuai dengan yang Nabi ajarkan kemarin. Jadi assalamualaikum. Jangan assalamullahi ta'ala misalnya. Alaikum. Taib. Wa qad dzakara ba'du ahli ilmi, perhatikan berjamaah, apa hikmahnya harus ini duluan, ini belakangan, ini duluan? Hikmahnya min ibtida'i haula'i al-madhkurin. Kenapa yang disebutkan tadi harus mendahului ucap salam, yakni yang jalan kepada yang duduk, yang berkendara kepada yang jalan, atau yang anak kecil yang dewasa misalnya, atau yang sedikit mengucap salam lebih dulu kepada yang banyak. Ini ada hikmahnya. Apa di antara hikmahnya? Pada prinsipnya para jamaah kita ibadah itu tidak penting tentang hikmah ini. Artinya jangan sampai kita memaksakan diri untuk mencari-cari hikmah. Sebab prinsipnya seorang muslim itu tunduk kepada syariat baik tahu atau tidak tahu hikmahnya. Kan ada orang ini sekarang ibadah ini apa ya hikmahnya? Terus kenapa Pak? Pokoknya kalau tidak tahu hikmah saya itu tidak seret ibadah itu. Tidak perlu Pak, tidak masalah. Tapi kalau kita tahu kadang-kadang syariat menjelaskan hikmahnya, atau terkadang seperti misalnya puasa, syariat langsung menjelaskan hikmahnya, la'alakum apa? Puasa itu tattaqun. Kadang kita disebutkan hikmahnya, tapi kadang kan Allah tidak nyebut hikmah. Apa sebabnya? Kalau pernah Aisyah ditanya oleh salah seorang budaknya, yakni kenapa wanita disuruh mengqadha puasa tapi tidak disuruh mengqadha salat? Aisyah menjawabnya apa? Ya wis dari sononya begitu. Ya dulu Rasul cuman itu perintahkan kita taat saja. Artinya tidak mengorek-ngorek hikmah gitu jemaah. Tapi kalau tahu dijelaskan ulama enggak masalah. Hanya jangan memaksakan diri takalluf dalam menggali-gali hikmah ini. Jelas jemaah ya? Yang penting kita patuh, ikuti, laksanakan. Kenapa sholat subuh kok 2? Maghrib kok atau duhur kok 4? Padahal subuh itu sakjane 7. Sekalian senam pagi, olahraga kan enak. Nah kita jawabannya ini perkara gaib. Ya, kenapa subuh 2? Kenapa? Nah sekarang kenapa yang ucap salam harus didahulukan yang tadi golongan-golongan tadi? Maka perhatikan kata para ulama di sini, salamus shaghir 'alal kabir. Ya, kenapa yang kecil mengucap salam dulu kepada yang besar, usianya yang lebih tua? Lihaqqil kabir mina at-tauqir wat takrim. Ini sepertinya kita pun secara adat jelas ya. Karena dalam rangka menghormati orang yang lebih sepuh itu dari kita harus kita hormati dalam Islam. Ya. Jadi kalau kita ketemu orang yang di atas kita usianya, apalagi kita ketemu orang sepuh, kita harus berkhidmat. Ya, menolong, membantu, termasuk menghormati, memuliakan. Wa huwal adabul ladzi yanbaghi suluquhu, itulah adab yang mulia yang harus ditempuh.
Adapun assalamur raqib alal masyi, apa hikmahnya didahulukan salamnya orang yang berkendara kepada yang jalan? Nah, ini menunjukkan tawadhu para jemaah. Wa adamu takabbur. Supaya yang berkendara itu tidak ada rasa takabur, apalagi tadi mobilnya mewah, mobilnya mahal, ya, supaya tidak ada takabur dan menunjukkan sifat tawadhu. Ya. Lalu wasalamul masyi 'alal qa'id. Lalu apa hikmahnya? Salamnya orang yang jalan kepada yang duduk. Nah, ini hikmahnya lisyabihi bidakhil ala ahli manzil. Karena diserupakan seperti orang yang datang berkunjung, ya. Orang yang jalan, ya. Ketika ada orang duduk itu diserupakan seperti orang yang datang berkunjung gitu. Maka yang datang berkunjung tadi kan jelas, ya, itu dahulu walaupun tua muda pokoknya yang datang duluan dia. Nah, ini diserupakan. Adapun salamul qalil 'alal katsir, adapun kenapa salam yang sedikit, orangnya sedikit, mungkin 2 orang ketemu sama 7 orang, ketemu 5 orang, ketemu 3 orang, cuman 2 orang atau cuman 1 orang duluan dia ucap salam. Ini karena lihaqqil katsir fa haqquhum a'dham. Ya. Karena hak orang banyak itu juga lebih besar gitu haknya, karena orangnya banyak. Maka orang yang banyak disalami dulu oleh orang yang sedikit. Taib. Nah, sekarang para jemaah ada sebuah pertanyaan. Hal yatarattab alal mukhalifah atau alal mukhalafah hukmun? Apakah terjadi hukum ketika menyelisihi? Jadi dibalik, yang banyak malah ke yang sedikit, gimana ya? Yang dewasa, yang besar malah nyalami anak kecil duluan, yang dikunjungi misalnya atau yang jalan kaki malah ngucap salam duluan kepada yang berkendara. Bagaimana ini konsekuensi hukumnya? Maka jawabannya kata para ulama, la yulhaqu al-mukhalifu fi dzalika ismun. Kata para ulama itu enggak dosa, enggak masalah. Tidak masalah para jemaah, tidak dosa. Walakinnahu, namun kalau dibalik seperti tadi, maknanya tarikun lil aula. Dia meninggalkan yang utama saja. Jadi yang utama yang tadi urutannya. Ya, namun kalau menyelisihi enggak masalah. Jadi wala yalzam min tarkil mustahab, perhatikan jemaah, ini sebuah kaidah. Tidak mengharuskan orang yang meninggalkan yang mustahab, meninggalkan yang sunnah, ya, itu jatuh dihukumi makruh, tidak. Orang yang tidak sholat duha jangan dihukumi orang ini makruh, karena sholat duha kan sunnah. Orang yang meninggalkan sunnah tidak harus dihukumi makruh. Tapi orang yang tidak sholat duha berarti meninggalkan yang utama, itu saja. Rugi, ya. Tapi tidak sampai dia dihukum makruh apalagi berdosa. Nah, namun dia khilaful aula, menyelisih yang utama saja. Taib. Lalu ada lagi soal yang kedua. Idza taqabala masyani aw raqiban. Kalau berpapasan, ya, para jemaah, sama-sama jalan kakinya ini atau sama-sama naik kendaraannya, maka yang ucap salam duluan yang mana? Kalau yang jalan kaki dengan yang duduk jelas yang mana duluan? Yang jalan kaki. Ini sama-sama jalan kaki, papasan. Maka yang duluan jawabannya yustahabu an yabda'a asgharuhuma. Maka lihat usianya. Kalau sama-sama jalan, maka yang paling kecil atau yang paling muda duluan ucap salam pada yang tua. Taib. Fa in kana fi sini sawa, kalau usianya juga sama. Usianya sama, sama-sama berpapasan jalan kaki sama. Maka para jemaah kalau begini gimana? Maka tinggal rebutan. Siapa yang paling dulu itu yang terbaik. Ya kan? Kata Nabi apa? Alladzi yabda bis salam fa khairuhuma. Ini hadis tentang orang sebenarnya yang sedang bertengkar, saling memalingkan muka. Ya, enggak sapa-sapaan. Ini hadis kan kata Nabi, yang terbaik di antara keduanya siapa? Alladzi yabda'u bis salam. Yang terbaik adalah yang memulai salam. Walaupun ini kaitannya dengan orang yang sedang bertengkar, tapi juga dibawakan kepada makna tadi, orang yang berpapasan, usianya sama,
sama-sama papasan, maka tetap keumuman yang terbaik yang mana? Yang duluan. Ya. Maka kalau begitu kasusnya ya duluan atau rebutan. Jadi hadis ini berbunyi, kata Nabi, perhatikan para jemaah, la yahilu lirajul, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura, untuk menghajar, tidak menegur, ya, tidak menegur akhahu, saudaranya, fawqa salasi layalin, lebih dari 3 hari. Jadi kalau kita mau mau bukan mendidik, yakni mau menyadarkan orang, saudara kita ini agar sadar, jangan ditegur sapa, tapi jangan kebablasan. 3 hari tok ya mah. Nek wis 3 hari enggak sadar-sadar, ya kembali dirangkul aja. Ya. Maka kata Nabi, yang terbaik ya fayu'ridu hada wa yu'ridu hada. Yang ini memalingkan muka, yang itu juga memalingkan muka. Ya, tidak saling tegur sapa. Wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bis salam, yaitu yang memulai salam. Ya. Taib. Dan juga para jemaah di dalam hadis Jabir ya, ada menguatkan masalah ini. Kata Jabir, al-masyani, 2 orang yang berjalan berpapasan itu, idza ijtama'a fa'yuhuma bada bisalam, maka siapa yang duluan dia mengucap salam, fahuwa afdal, dia yang lebih utama. Jelas jemaah ya? Baik. Ada lagi soal yang ketiga. Perhatikan berjemaah. Soal yang ketiga. Idza kana hunak masyani, kalau orang sedang berpapasan jalan, summa hala bainahuma hail, lalu sudah salam jemaah ya, lalu kehalangin tembok atau semisal syajar atau jidar, kehalangi tembok bangunan, kehalangi pohon misalnya, lalu ketemu lagi, apakah salam lagi? Jelas jemaah ya? Atau kita dalam ruangan masjid, keluar masuk lagi, ya, apakah nanti ngucap salam lagi? Kan tadi sudah. Apa ngucap salam lagi? Al jawab na'am. Jawabannya iya jamaah, yusra, disyariatkan lahumas salam walau takarrara dzalika marratin, walaupun berulang-ulang. Makanya kita kalau diucapin salam jangan jengkel. Assalamualaikum salam. Keluar masuk assalamualaikum. Alah kowe salam tok ya. Loh jamaah, terus minta apa tuh jamaah? Ini lebih afdal dari dunia dan seluruh isinya jemaah. Lebih afdal dari dunia dan seluruh isinya. Ini doa keselamatan dunia akhirat. Jadi jangan nolak. Orang ucap salam, kita jawab salam. Waalaikumsalam. Ya. Sebab ada hadisnya jemaah. Jadi kita, subhanallah, dalam hadis itu disebutkan walaupun terhalangi, cuman sekedar terhalangi pohon. Kehalangi pohon, ketemu lagi, ya kan gitu, ketemu lagi, salam lagi jemaah. Kata Nabi, idza laqiya ahadukum akhah, apabila salah seorang kalian ketemu saudaranya, fa yusallim alaihi, lalu dia ucap salam atasnya, dijawab sudah salamnya, fa in halat bainahuma syajara au jidar, kalau terhalangi tembok atau pohon, kata Nabi, au hajar atau batu, subhanallah, apalagi masuk keluar gedung kan ya, kehalang tembok atau batu atau pohon pun, summa laqiyahu, lalu ketemu lagi, maka kata Nabi yusallim alaih, maka ucapkan lagi salam. Subhanallah. Ya. Maka salam ini jamaah yang membuat orang-orang Yahudi Nasrani iri dengan salam ini. Luar biasa. Kita enggak saling kenal, assalamualaikum, saling senyum, masya Allah. Ini iri mereka, orang Yahudi Nasrani ini. Iri dengan ucapan salam. Maka kita harus bangga, harus sebarkan salam. Dari tanda kebaikan Islam seorang. Kita wallahi kadang jamaah di sini di Indonesia khususnya, manusia banyak yang bakhil terhadap salam. Yang lebih parah lagi diganti dengan sampurasun, diganti dengan permisi, diganti dengan, itu boleh-boleh saja jamaah, tapi salam dulu. Assalamualaikum permisi, ya. Assalamualaikum sampurasun, assalamualaikum. Jangan diganti. Taib. Yang ke-9 jemaah. Assalamu alal mar'atil ajnabiyyah. Apa hukum salam kepada wanita asing yang bukan mahram?
Perhatikan para ulama di sini merinci jemaah ya. Salamur rajul 'alal mar'al ajnabiyyah. Salamnya seorang laki-laki kepada wanita asing yang bukan mahram. Perhatikan, manahu ba'du ahli ilmi. Sebagian ulama melarang mutlak. Melarang mutlak. Jangan ucap salam. Karena fitnah jemaah. Jadi fitnah wanita ini besar. Ya. Lalu wa azazahu al-ba'du. Sebagian ulama lagi membolehkan namun biqayyid dengan syarat yakni aman dari fitnah. Ya. Syaratnya aman dari fitnah. Wa ba'dhum sebagian lagi ulama fassala merinci. Bagaimana rinciannya? In kanat syabah, kalau wanitanya masih muda, jamilah cantik lagi, lam yajuz. Muda cantik, berarti kalau muda jelek boleh. Muda jelek boleh. Ini muda cantik, lam yajuz. Wa in kana azuzan, demikian pula kalau wanita itu tua, jaza maka dibolehkan. Jadi sebagian lagi nih, wa ba'duhum, sebagian ulama lagi atlaqa memutlakan, yakni famana'ahu memutlakan, melarang fisyabah wanita muda mau cantik mau tidak. Jadi ada yang mensyaratkan cantik syarat, ya enggak bolehnya itu. Ada lagi yang memutlakan pokoknya wanita muda mau cantik mau tidak enggak boleh. Wa azazahu ma'al kabira, namun kalau sepuh tua boleh. Karena jemaah perlu loh, walaupun tua ada juga ibu-ibu yang cantik menarik. Ya kan jemaah? Tua-tua keladi katanya. Semakin tua semakin cantik. Jadi intinya fitnah sebenarnya. Sahabat-sahabat juga di zaman Rasulullah setiap selesai Jumatan itu ada ibu-ibu tua yang biasa menyediakan memasak makanan. Lalu para sahabat makan. Dan ini juga Masya Allah para jamaah ya, istilah makan Jumat itu di zaman sahabat sudah dikenal gitu. Jadi habis Jumatan sahabat-sahabat yang pengen makan tuh datang ke ibu-ibu tua ini lalu ucap salam lalu makan di situ. Jadi sang ibu tua ini namun ajuz dia sudah tua, nenek-nenek sudah tua masak. Nah, demikian di dalam riwayat Ahmad disebutkan ya. Baik. Para jamaah sekalian, perkataan-perkataan tadi, rincian-rincian tadi ada riwayat dari Imam Ahmad ketika putranya yang bernama Saleh. Jadi nama putra Imam Ahmad seorang ulama juga namanya Saleh bin Ahmad bin Hanbal. Ya, ada juga namanya Abdullah. Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah dan kunyah beliau Abu Abdullah. Saleh bertanya, "Sa'altu abi," saya tanya kepada ayah saya Imam Ahmad bin Hanbal. "Yusallam 'alal mar'a," bolehkah kita mengucap salam kepada perempuan? Apa kata Imam Ahmad? "Ammal kabirah fala ba'sa." Kalau perempuan itu tua maka tidak masalah. Kalau tua. Wa masyabah, adapun kalau wanita masih muda, fala tustantaq, maka tidak boleh mengucapkan salam. Subhanallah ya. Karena memang Nabi tegas ya, bahwa kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Aku enggak tinggalkan fitnah setelah aku tiada yang lebih berat bagi kaum laki-laki daripada fitnah perempuan. Dan fitnah wanita ini para jamaah dua ya, bukan hanya syahwat saja. Tapi fitnah juga dari sisi menghalang-halangi dari ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Ya. Demikian pula Imam Al-Qayyim membenarkan masalah ini, ya, bahwasanya boleh mengucap salam kepada wanita yang sudah tua, ya, yang sudah tua. Nah, ada sebuah riwayat para jemaah bahwa di zaman para sahabat tadi yang sudah saya sebutkan, kata para sahabat, "Sholainal Jum'ah," kami selesai melakukan salat Jumat, insarafna kami pulang, wa yani berpaling yani dari masjid pulang, wa nusallim 'alaiha dan kami mengucap salam kepada ibu-ibu tadi yang buat masakan. Fa tuqaddimuhu ilaina, lalu dia menyediakan makanan, menghidangkan makanan untuk kami. Lalu kata para sahabat tadi kami mengucap salam. Ini menunjukkan boleh mengucap salam kepada ibu-ibu yang sudah sepuh. Wa fa nafrahu min ajlihi, maka kami pun senang gembira dengan perbuatan sang ibu-ibu ini.
perhatikan, wa ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'dal jumu'ah. Dan kami tidak terbiasa qailulah. Apa itu qailulah jemaah? Tidur siang, demikian pula makan siang kecuali setelah Jumatan. Jadi yang benar qailulah itu ada khilaf ulama antara qabla dhuhur atau ba'da dhuhur. Yang betul ba'da dhuhur atau ba'dal jum'ah. Dan itu sunnah jemaah. Petunjuk Nabi berpahala. Masya Allah. Tidur loh, diberi pahala jemaah. Maka tidur siang itu niatkan ibadah. Ba'da sholat duhur atau ba'da sholat jum'ah. Dan hikmahnya kata para ulama membantu agar kita bisa tahajud. Bukan karena memang bawaannya memang tukang tidur jemaah. Tapi supaya malamnya tahajud ibarat sahur orang yang berpuasa. Jadi qailulah itu ibaratnya sahur. Kalau orang mau berpuasa, ini ibaratnya sahur, persiapan bagi orang yang mau sholat tahajud. Dan yang kedua, menyelisihi syaitan. Karena syaitan itu tidak tidur siang. Ya. Dan syaitan memang tidak tidur. Iblis itu tidak tidur. Jadi senantiasa terus untuk menggelincirkan, menggoda manusia. Taib yang ke-10. Istihbabus salam ala sibyan. Dianjurkan mengucap salam kepada anak kecil jemaah. Ya, kalau tadi kan usia muda kepada yang tua, ya termasuk anak kecil kepada orang dewasa. Tapi berkaitan dengan kita mengucap salam kepada anak kecil, ini ada dalil khusus anjuran. Anak kecil, jadi jangan anggap remeh jemaah. Anak kecil itu kita ucap salam. Assalamualaikum nak, assalamualaikum anak-anak. Lagi main bola mereka, ucap assalamualaikum. Lagi main-main itu, assalamualaikum, biasakan jemaah. Ya. Lita'widihim wa tadribihim. Itu supaya mendidik mereka, membiasakan mereka mundu sigor sejak kecil, ya, ala adabis syariah, supaya mereka ada di dalam adab-adab syariat Islam. Ya. Dipraktekkan oleh Nabi. Anas bin Malik bercerita, annahu kana yamshi ma'a Rasulillah, pernah dia jalan bersama Rasul, famara bisibyanin. Lalu beliau Rasul melintasi anak-anak kecil. Fasallama alaihim, maka Rasul pun mengucap salam. Masya Allah. Ini tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menunjukkan demikian, kita kalau salam kepada anak kecil menunjukkan ketawaduan kita, rendah hati kita, ya. Dan juga sambil mendidik anak-anak kita, anak-anak kecil kita. Taib. Cuman belum masalah sekarang jemaah, pertanyaan. Anak kecil itu kan belum balik jemaah. Betul tidak? Berarti ketika kita bahas pada pembahasan yang lalu bahwa hukum mengucap salam bagi yang mengucapkan salam pertama kali hukumnya sunnah, namun bagi yang jawab apa hukumnya? Apa hukumnya jemaah? Wajib. Nah sekarang kalau mengucap salam anak kecil jawabnya apa? Wajib atau tidak? Ya jawabannya tentu tidak jemaah. Sebagaimana beban taklifi yang lain. Ya, maka idza salama baligun ala sabi, apabila orang dewasa mengucap salam kepada anak kecil yang belum balik, ya, atau sebaliknya anak kecil mengucap salam kepada orang yang sudah dewasa, ini bagaimana hukum menjawabnya? Kalau yang dewasa mengucap salam kepada anak kecil atau sebaliknya, anak kecil mengucap salam kepada kita jawabnya kayak gimana? Apakah wajib atau sunnah? Sebaliknya kalau kita mengucap salam kepada anak kecil, ya, maka apa hukum anak kecil menjawabnya? Maka dikatakan di sini, idza sallama baligun ala sabiyyin. Seperti kalau kasus salat loh jemaah ya. Jadi anak kecil kalau salat, maka hukum salat mereka itu dihukumi salat sunnah. Sehingga kalau ada anak kecil salat wajib misalnya, maka di sisi Allah mereka itu karena belum kewajiban sholat, oleh Allah dianggap sholat sunnah. Ketika Amr bin Salamah mengimami kaumnya di zaman Rasulullah, padahal usia anak itu masih 7 tahun atau 6 tahun, sementara kaumnya orang-orang dewasa, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berdalil dengan kasus ini, bolehnya orang yang
jamaah makmum yang sholat wajib bermakmum kepada imam yang sedang sholat sunnah. Karena Amr bin Salamah anak kecil saat itu. Dia memang sholat wajib dia. Tapi kan di sisi Allah dia sholatnya hukumnya sunnah. Karena belum dewasa. Tapi kaumnya sholat wajib sah. Boleh jemaah ya. Jadi anak kecil jadi imam boleh. Disinilah para jemaah bedanya kita dengan di Arab. Orang Arab itu kalau nyunatin anak itu ya saat sekalian akikah disunat jemaah. Di kita ndak, disunat itu kadang udah SMP kelas 3 baru disunat. Ini ndak boleh jemaah. Karena sunat ini laki-laki hikmahnya persiapan untuk ibadah. Kalau sejak kecil ini mantap, maka sekalian akikah, sekalian sunat saja. Ya, di kita ndak. Kadang-kadang ada khusus di beberapa kampung-kampung jemaah ya, ada walimah besar-besaran, nyunatin anak sampai nanggap wayang, kuda renggong, kuda apa kalau daerah kami di Jawa Barat. Ya. Sunatan anak biasa saja, kayak cukurin anak, sunatan itu. Ya. Taib. Idza salama baligun ala sabiyyin, apabila orang dewasa mengucap salam kepada anak kecil, fa innahu la yalzam as-sabi rad. Maka anak kecil tadi tidak wajib jawab. Tidak wajib yani. Artinya tidak berdosa. Kenapa? Wa dzalika li'annahu laisa min ahlil furud. Karena anak kecil tadi tidak termasuk orang yang terkena beban taklif kewajiban. Adapun amma idza salama as-sabi, perhatikan jemaah ya. Adapun kalau sebaliknya anak kecil mengucap salam kepada orang dewasa, fa innahu yata'ayyanu alaihi ar-rad, maka orang dewasa tadi wajib menjawab salam walaupun yang ucap tadi anak kecil, wa huwa qaulul jumhur, dan ini pendapat mayoritas. Berarti ada khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan samalah karena yang mengucapkan anak kecil, maka jawabnya pun tidak wajib. Tapi menurut mayoritas wajib. Namun ada khilaf. Ya, kita harus lapang dada masalah ini. Baik. Cukup jemaah atau tambah satu lagi? Hah? Tambah. 11. Nah di sini tadi. Bagaimana kalau kita mengucap salam ada orang sedang tidur. Masya Allah diatur sekali. Ada orang sedang tidur tapi ada yang terjaga tidak tidur. Ucap salamnya pelan, ditujukan kepada yang terjaga, dan jangan sampai ganggu orang yang sedang tidur. Luar biasa. Orang sedang tidur loh jemaah. Kan harusnya alah sing turu ya keganggu ya wis wong iki syariat kok iki Islam kok. Ndak gitu jemaah prakteknya. Ya, subhanallah. Ini jadi assalamu alal iqad fi maudhi'in fihi niyam. Ngucap salam kepada yang sedang terjaga, namun di situ ada orang-orang yang juga sedang pada tidur. Maka di sini dianjurkan ya mengucap salam tetap namun suaranya pelan, sekedar kedengaran orang yang sedang terjaga saja tanpa membangunkan yang sedang tidur. Jadi ada sebuah riwayat dari Al-Miqdad bin Al-Aswad ya. Fakunna nahtalibu. Pada suatu hari atau suatu malam kami memerah susu. Fayashrabu kullu insanin minna nasibahu. Maka masing-masing kami dapat bagian jatahnya. Lalu wa narfa'u lin nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu, maka kami pun memberikan bagian untuk Nabi. Masya Allah. Jadi sahabat menjatahkan untuk Nabi. Nabinya enggak ada saat itu. Lalu fa yaji'u minal lail. Lalu Nabi datang malam-malam untuk ngambil bagian sopas. Fa yusallimu tasliman, maka Nabi pun karena sudah malam datang, Nabi mengucap salam. Perhatikan mengucap salamnya bagaimana? La yuqiduna iman wa yusmi'u liyaqadhan. Nabi mengucap salamnya tidak membangunkan orang yang sedang tidur saat itu, namun memperdengarkannya kepada yang terjaga. Ini Nabi sekedar ya terdengar. Ya mungkin kalau kita assalamualaikum kedengaran sama orang yang, tapi juga enggak sir. Karena kalau gitu kan tadi sudah dikatakan tidak sah. Ya, harus kedengaran baca.
Wa fi hada adabun nabawiyyun rafi'. Ini adalah adab Nabi yang demikian agung. Ya, itu beliau itu memperhatikan gitu orang sedang tidur. Ya. Nabi juga pernah para jemaah. Ini juga adab kita ya kepada keluarga, kepada anak, istri kita. Nabi ketika sedang satu selimut dengan Aisyah radhiyallahu anha, datang perintah dari malaikat Jibril, wahyu dari Allah, ini perintah untuk menziarahi kaum muslimin yang ada di kuburan Baqi. Malam-malam jemaah. Jadi Nabi diperintah untuk ziarah kubur. Maka malaikat Jibril kan tidak masuk ya. Karena Nabi sedang satu selimut dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi pelan-pelan membuka apa jemaah? Selimut untuk pergi ziarah kubur. Pelan-pelan beliau pasang pakaiannya, beliau pasang terompah pelan-pelan. Rupanya Aisyah itu disangka Nabi udah tidur. Ternyata Aisyah belum tidur. Ketika Nabi pelan-pelan buka selimut, Aisyah malah penasaran. Nanti ki Rasul lagi. Jangan-jangan ke istri yang begitu punya pikiran jemaah. Subhanallah ya. Inilah perempuan ya, demikian. Aisyah loh istri Nabi juga kayak gitu. Akhirnya ketika Nabi pelan-pelan sampai akhirnya Nabi pakai pakaiannya keluar. Aisyah bangun mengikuti Nabi membututi dari belakang. Kemudian jalan Nabi ke kuburan Baqi. Antum kalau lihat kuburan Baqi sekarang dengan kamarnya Aisyah itu kan, kalau kamar Aisyah itu kan apa? Kuburan Nabi sekarang kan jemaah. Kuburan Nabi sekarang tuh kamar Aisyah. Makanya Nabi Muhammad enggak dikuburkan di masjid. Yang memasukkan kuburan Rasul ke dalam masjid adalah pada masa Khalifah Malik bin Marwan, gubernur Madinah saat itu. Para sahabat sudah meninggal semua. Tinggal ada seorang tabi'in saat itu, Sa'id al-Musayyib. Dia juga ngewanti-wanti, ojo, jangan. Tapi ya namanya penguasa, berkuasa para jemaah. Akhirnya masuklah kuburan Nabi ke dalam. Sehingga banyak ditiru-tiru gitu oleh beberapa kaum muslimin di negeri masing-masing ya. Alasannya kuburan Nabi di masjid. Padahal Nabi Muhammad dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Taib, jadi jaraknya kan sebagai itu, jaraknya ke Baqi. Lalu di jalan Nabi sempat curiga, sopo nang buri gue iki. Sempat curiga. Ini menunjukkan kan Nabi itu tidak tahu perkara gaib loh jemaah. Ya kan? Tidak tahu. Aisyah belum tidur aja Nabi nggak tahu. Disangkanya udah tidur, maka pelan-pelan. Ini adab Nabi demikian agung kepada istrinya, nggak mau ganggu para jemaah. Kalau kita tok buka pintu, masak apa mbak ini. Turut tak, oh, ya Allah jemaah. Biar jemaah istri tidur pelan. Ya. Istri tidak selimuti, Masya Allah. Ya. Karena itu menunjukkan kemuliaan seorang laki-laki ketika memuliakan istri. Jemaah. Akhlak yang terbaik laki-laki, lihat bagaimana akhlak kepada keluarganya kan gitu. Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian itu adalah tolak ukurnya yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluarga aku. Nabi sempat curiga kok ada orang buntutin sopo, tapi Nabi tidak peduli akhirnya. Nabi sampai ke Baqi, beliau menghadap kiblat lalu mendoakan. Ini adab ziarah kubur jemaah ya. Kalau mendoakan mayit jangan mendoakan saudara kita di kuburannya itu, jangan menghadap kuburannya, tapi menghadap ke kiblat. Nabi doa. Ya doa Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Doa. Intinya ampunan. Selesai doa, berbalik Aisyah dari jauh kan jemaah. Segera dia pun berbalik. Loh, iki kok irang-irang Nabi. Ini menunjukkan berarti memang wanita di zaman Nabi pakainya juga ada yang hitam-hitam seperti ini. Ini kok irang-irang. Nabi kejar, Aisyah juga semakin keras. Akhirnya ya sudah dibiarkan. Nabi masih belum tahu. Lihat jemaah, Nabi Muhammad masih belum tahu siapa yang di depannya ini. Sampai akhirnya masuk dekat rumahnya, ngilang Aisyah. Langsung Aisyah masuk rumah, masuk kamar, langsung berselimut kayak tadi. Cuma antum bayangkan kan Aisyah habis lari-lari tadi. Terbayang dah habis lari lompat jalan cepat begitu, pakai selimut. Apa yang terjadi? Ngos-ngosan, mengap-mengap. Nabi datang. Loh, Aisyah kok ngos-ngosan ini? Ada apa ya Aisyah? Kata Nabi.
Da'ono ya Rasul. Ayo ngomong. Da'ono ya Rasulullah. Ayo ngomong. Atau Allah yang akan beritahukan. Al-Latiful Khabir. Akhirnya takut Aisyah digituin. Diancam Allah yang akan berikan wahyu nanti. Takut. Iya ya Rasul. Tadi saya tuh curiga kirain engkau ke rumah istri yang lain. Subhanallah. Padahal tidak boleh loh jemaah. Ya, jadi orang kalau sedang poligami, jatah di giliran istri ini nggak boleh sembarangan ke istri yang lain. Nggak boleh sembarangan. Akhirnya Nabi mengatakan Jibril datang. Cuman dia tidak masuk karena kita sedang satu selimut. Gitu. Kita sedang satu selimut, Jibril tidak. Cuman memerintahkan aku untuk mengistighfarkan penduduk Baqi'. Nah, ini menunjukkan apa sangat luar biasa hadis ini para jemaah. Ini hadis Bukhari Muslim menunjukkan disyariatkan ziarah kubur para jemaah, mendoakan ahlul kubur untuk mengingat kematian. Cuman Nabi subhanallah hatta malam-malam. Siapa yang kita praktekkan ziarah kubur malam-malam jemaah? Baik. Yang penting ziarah kubur itu kapan saja supaya kita mengambil ibrah. Kapan kita sempatnya. Mau pagi, siang, sore, hatta malam, tidak masalah. Mungkin kita lewat kuburan, di situ ada kuburan keluarga kita, mungkin tidak masalah. Ya. Ucapkan doa sejenak atau ucapkan salam. Nah, taib. Nah, pembahasan ini berikutnya yang ke-12, an-nahyu an ibtida'i ahlil kitab bisalam. Larangan memulai ahli kitab dengan ucapan salam. Memulai jemaah. Ya. Jadi ada hadis yang melarang la tabda'ul yahud walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai salam kepada ahli kitab Yahudi Nasrani. Fa idza laqitum ahaduhum fit tariq, apabila kalian berpapasan dengan mereka dalam satu jalan, maka fattaruhu ila adyaqihi. Maka kalian jangan ngalah, tapi kalian pepet dia sampai dia yang minggir. Nah, ini tentu nggak bisa dipraktekkan secara mutlak jemaah. Jadi kalau hukum asalnya demikian, kita harus menunjukkan izzah, ya, ketegasan, bukan kesombongan ini. Jangan, bukan berarti kita harus bersikap sombong kepada mereka, enggak. Tapi maksudnya kalau kita papasan sama Yahudi Nasrani, kita jangan minggir, kita jalan saja di situ biar mereka yang minggir. Untuk menunjukkan kekuatan, untuk menunjukkan izzah. Tapi juga tidak secara mutlak lah. Kalau merekanya banyak, mereka 20 orang, kita sendiri apa menerobos juga gitu. Ya tentu dilihat hikmahnya para jemaah. Taib. Nah kalau ada hajat untuk kita memulai salam, maka boleh para ulama membolehkan. Namun bukan assalamualaikum. Perhatikan jemaah. Tapi ucapan-ucapan yang semisal, misalnya selamat pagi, ya, atau basa-basi yang semisal tapi bukan assalamu alaikum. Nah sekarang dibahas juga oleh para ulama bagaimana kalau orang Yahudi Nasrani mengucapkan assalamu alaikum. Nah jawabannya kita, ya, dengan waalaikum saja. Itu nanti ada di poin yang ke-13-nya. Di poin yang ke-13-nya. Nah cuman sekarang kita bahas dulu penjelasan Imam Nawawi terkait bolehnya kita mengucap atau memulai salam berbahasa basi kalau memang kita punya hajat. Hajat itu karena dia ini mungkin atasan kita. Ada orang Islam karena ini masalahnya jemaah. Jadi kalau bisa kaum muslimin itu jangan kerja di tempat orang-orang kafir kalau bisa. Ya, karena kita akan diikat. Contohnya ketika Natal, kaum muslimin ribet, ya, nggak ngucap Natal gimana, ngucap Natal berkaitan akidah, akhirnya bingung. Maka kalau bisa tidak kerja sama mereka, kalau bisa. Para ulama kalau bisa melarang, ya, kerjalah sama orang-orang Islam atau buat lapangan kerja sendiri. Kalau tidak pun mungkin bisa terjadi atau orang kafir ini tetangga kita, gitu loh. Atau kerabat kita, sehingga kita butuh untuk mengucap salam berbahasa basi, maka para ulama mengatakan dibolehkan, ya, dibolehkan dengan ucapan-ucapan misalnya subbihta bil khair, jadi kalau kita bahasanya selamat pagi, atau bahasa basi ucap pagi gitu aja, pagi, apa pagi harus pagi, kan gitu, sore pak, atau boleh gitu.
Jadi jangan mentang-mentang jangan ngucap salam tapi kita memalingkan muka, enggak. Karena terkadang butuh hal-hal seperti itu untuk membuat supaya keadaan tidak canggung, tegang, dan bahkan bisa jadi sebab dapat hidayah para jemaah. Adapun menjawab salam kalau orang kafir memulai salam, maka ini ada khilaf ulama. Sebagian ulama berpendapat tetap jawab sempurna, waalaikumsalam. Ya. Tetap jawab sempurna sebagai bentuk keadilan. Karena waktu bahasan yang lalu kan, kalau diucapkan salam penghormatan, maka jawablah dengan yang semisal atau yang lebih baik. Sebagian ulama mengatakan dengan hadis bahwa kata Nabi, "Idza salama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Apabila ahli kitab Yahudi Nasrani mengucap salam kepada kalian, maka jawablah oleh kalian wa alaikum. Gitu. Wa alaikum saja gitu, tanpa wa alaikumussalam. Apalagi warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa alasan ulama yang tetap menjawab dengan lengkap kalau orang ahli kitab mengucap assalamualaikum? Jadi tetap menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, karena yang dimaksud menjawab salam waalaikum itu kasusnya adalah ketika ahli kitab saat itu kepada Nabi mengucap salamnya adalah salam dengan dipelesetkan. Jadi dengan assammu alaikum. Mampus lu Muhammad, sama ini racun. Karena Aisyah sedang jalan sama Rasul. Aisyah jawabnya jengkel itu. Ya, ketika Yahudi mengatakan assammu alaik ya Muhammad. Mampus lu Muhammad, kan gitu bahasa kitanya. Naudzubillah. Nabi mengatakan wa alaikum. Nabi mengatakan wa alaikum, kamu juga. Mampus lu Muhammad, kamu juga. Kan gitu. Nabi selesai. Aisyah tidak rela. Wa alaikasamu wa lanatullahi wa ghadabuhu. Kamu yang mampus, dilaknat, diazab oleh Allah. Aisyah jawabnya 3. Dikasih 1, mulanginya 3. Maka kata Nabi, mahlan ya Humairah, mahlan. Pelan-pelan Aisyah. Tapi kan itu bagaimana? Aku kan sudah jawab, kata Nabi. Waalaikum. Gitu. Taib. Nah ini sebagian ulama diantaranya para jamaah Imam Ibnul Qayyim. Ya. Imam Ibnul Qayyim. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, kalau orang Yahudi Nasrani mengucap salamnya jelas, assalamualaikum, ya kita jawab juga jelas. Tapi kalau assammu alaikum, ya kita jawab waalaikum. Namun para jamaah wallahu taala alam, ya, pendapat yang benar untuk kehati-hatian, maka ya kita katakan, karena tadi hadisnya juga jelas seperti itu, kalau mengucap salam, idza sallama alaikum ahlul kitab, maka faqulu wa alaikum. Sallama, salam yang ucap salam, bukan assammu alaikum. Gitu. Maka Allah alam kita tetap jawab wa alaikum saja, ya, walaupun mereka mengucapkan salam dengan tegas. Nah ini 14, berapa lagi poinnya Pak? Ini boleh ngucap salam di majelis yang campur muslim sama kafir. Tapi kita niatkan orang-orang muslim, tanpa perlu kita mengucapkan salam yang lain. Misalnya salam ke salam kebudayaan, salam apalagi salam, ya, ucap salam mereka, atau oste aete, oste apa lagi? Ya. Jadi cukup kita satu saja, assalamualaikum. Ya, yang di situ ada Yahudi, Nasrani, kumpul orang-orang musyrik misalnya. Tapi mungkin cukup sampai di sini dulu para jamaah sekalian, kita lanjutkan nanti. Ada berapa poin lagi? 15, 16. Ya, insya Allah satu pertemuan lagi lah selesai. Termasuk nanti bagaimana kalau kita masuk rumah yang rumahnya kosong, ya, tetap ada salam, yaitu ucap salam, assalamualaikum wa ala ibadillahi as-salihin. Karena di situ ada hamba-hamba Allah yang soleh, ada malaikat. Ya.
20 kok masih banyak ya. Nanti satu kali pertemuan lagi selesai insyaallah. Termasuk takdimu tahiyatil masjid ala assalam man bil masjid. Kalau kita masuk masjid, maka jangan assalamualaikum dulu kepada orang yang ada di masjid, tapi dahulukan dulu apa? Tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid baru kita sapa yang di sebelah kita, assalamualaikum. Adabnya itu yang dipraktekkan oleh Nabi di situ. Jelas ya? Jadi bukan di pintu masjid, assalamualaikum jemaah. La, kita masuk sholat dulu. Habis sholat baru assalamualaikum jemaah, assalamualaikum, kaifalikum, gimana kabar antum, khair. Jangan dari masjid langsung teriak-teriak, assalamualaikum, kaifalikum, alhamdulillah. Ya, sholat dulu. Ini nanti terakhir 21, baik, 22. Terus bagaimana ngucap salam ketika imam sedang khutbah, itu juga nanti ada bahasan insyaallah. Baik. Monggo 1-2 pertanyaan para jemaah. Yang di rumah barangkali bertanya, ada adminnya? Iya, monggo Pak, barakallahu fiik. Mana mic-nya, enggak ada mic? Ya sudah. Pun kedengaran insyaallah. Salat sunnah yang 12 rakaat Ustaz. Kalau hari Jumat gimana, Pak? Baik. Jadi salat sunnah yang 12 rakaat itu maksudnya salat rawatib. Dan sunnah rawatib itu artinya salat sunnah yang dikaitkan dengan salat wajib, imma sebelumnya atau setelahnya. Dan rawatib ini ada 2 macam jemaah. Satu, rawatib yang muakkadah, yang ditekankan. Artinya kita jangan sampai lepas kalau bisa, karena ini ditekankan. Yang kedua, rawatib yang gair muakkadah, yang tidak ditekankan. Nah, dihafalkan yang ditekankan itu 12. Bedanya ada yang 10, ada yang 12. Bedanya yang 10 dengan 12 adalah qabla duhurnya yang beda. Qobliyah duhur. Kalau yang 10 qobliyah duhurnya cuma 2 rakaat. Kalau yang 12 qobliyah duhurnya 4 rakaat. Dan itu yang afdal, yang 12 rakaat. Dasarnya hadis Ummu Habibah, istri Nabi SAW, beliau meriwayatkan dari Nabi, man shola sintai rakaat, man shola isnatai rakaatan fi kulli yawm wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah bangunkan rumah atau istana untuknya di surga. Jadi di antara keistimewaannya adalah Allah akan bangunkan rumah di surga. Jadi 12 ini apa? 2 rakaat qabla subuh, 2 rakaat qabla fajar, yakni qabla subuh. Jadi salat sunnah fajar itu maksudnya qobliyah subuh cuma. Qobliyah subuh 2 rakaat. 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Yang ghair muakkadah yang mana berarti? Ya selain itu ada qobliyah ba'diyah juga. Bahkan qoblal asar itu ada 4 rakaat cuma. Dalam hadis Bukhari. Tapi itu yang ghair muakkadah. Tapi kalau dilakukan luar biasa, 4 rakaat qoblal asar. Kata Nabi, rahimallahu rajulan yusalli qoblal asri arba'an. Semoga Allah mendapat rahmat, semoga seseorang mendapat rahmat Allah, atau Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Demikian pula sebelum maghrib 2. Itu ghair muakkadah. Sebagaimana kata Nabi, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Sholatlah sebelum maghrib 3 kali diulang-ulang oleh Nabi, di akhirnya bagi siapa yang mau. Dalam hadis yang lain kata Nabi, baina kulli adzanaini rakaatan. Antara adzan dan qomat itu ada sholatnya 2 rakaat. Antara adzan dan qomat. Berarti ini sholat-sholat semuanya berkaitan dengan sholat rawatib. Hanya yang kita fokuskan saudara jemaah. Jangan mikirin qobla asar 4 rakaat tapi pada maghrib suka terbang-terbang. Pada isya kadang-kadang lupa. Lah, ini dulu yang ditekankan. Nah sekarang ketika Jumatan bagaimana? Maka ini pengkhususan. Orang kalau sudah dawam terbiasa, maka ketika Jumat tidak melakukan tetap
mendapatkan pahala sempurna. Karena Jumat kan tidak ada qobliyahnya, yang ada hanya ba'diyah. Berapa ba'diyah Jumat? Bisa 2, bisa 4. Kalau sabda Nabi, yakni Nabi mengatakan 4 sabda, tapi praktek Nabi 2 rakaat. Ini tidak masalah pada Jumat, tidak bertentangan. Karena kata para ulama bisa jadi Nabi melakukannya 2, nanti di rumahnya juga 2. Bisa jadi demikian. Atau memang Nabi SAW yang kelihatan para sahabat melakukan terkadang 2 atau terkadang 4. Jadi yang utama ba'diyah Jumat itu 4 rakaat yang utama, tapi 2 juga boleh. Setiap sholat yang lebih dari 2 rakaat dari sholat sunnah, caranya adalah dengan 2 rakaat dipotong. Jadi jangan ba'diyah 4 itu jangan kayak sholat duhur gitu jemaah. Ya, ba'diyah Jumat atau qabla duhur, berapa qabla duhur? 4. Jangan seperti duhurnya, tapi 2-2 kata Nabi, sholatul laili wan nahari masna. Sholat siang malam itu adalah 2 kelipatan 2 kelipatan 2. Contoh duha. Berapa rakaat sholat duha jemaah? Yang benar sholat duha itu tidak ada batasan. Jadi 12 rakaat itu bukan batasan, 8 rakaat bukan batasan. Jadi duha itu boleh sepanjang waktu masih ada dari mulai syuruk sampai matahari sebelum tengah-tengah. Berapapun dia terserah, yang penting caranya berapa? 2. Demikian Pak nggih. Jadi kalau Jumatan tetap mendapatkan pahala sempurna walaupun tidak sholat misalnya qobliyah ba'diyah, karena dia sudah terbiasa dawam. Jadi itulah nikmatnya kalau amalan sudah dawam, Allah beri pahala sempurna walaupun ya kita tidak melakukan karena adanya uzur. Ya, karena sudah dawam. Baik. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dikatakan di suatu forum maka kita assalamualaikum saja nggak perlu tambah lain-lainnya gitu ya. Kalau apa? Kalau Forum itu kemudian yang pidato itu kata assalamualaikum selamat pagi ngomong ini hukum imam jawabnya gimana kan? Padahal otomatis dijawab atau tetap dijawab? jadi kalau ada orang dalam forum mengucap salam lebih dari satu gimana? Oh iya, ya jawab salamnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salam dan semisal ya kita jawab Waalaikumsalam. Adapun salamnya nggak usah dijawab. Atau salam budayanya nggak usah dijawab. Demikian. Nah. Oke, cukup jemaah ya. Ini dulu mungkin bahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tolong pertemuan sekali lagi insya Allah menyelesaikan ini ya jemaah. Menyelesaikan. Nanti kita sambung kepada bahasan lain. Kalau jenengan setuju kita lanjutkan Kitabul Adab ini, atau seling-selingan dengan bahasan-bahasan hukum, nanti juga kita insya Allah kita bahas insya Allah taala. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.